Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sebelum jadi negara kesatuan Republik Indonesia, Indonesia punya 7 negara bagian, 7 presiden, dan 7 bendera. Setelah mengarungi berbagai konferensi tingkat tinggi Belanda Indonesia, dimulai dari Perjanjian Linggarjati tahun 1947, Perjanjian Renville tahun 1948, dan Perjanjian Romroyen tahun 1949. Akhirnya lahir sebuah kesepakatan di konferensi terakhir, yaitu Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dan dimulai sejak 23 Agustus hingga 2 November 1949 itu berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Belanda hanya mau mengakui kedaulatan Indonesia jika Indonesia membentuk negara federal yang wilayahnya mencakup semua wilayah bekas jajahan Belanda di Hindia Timur kecuali Papua Barat. Kala itu Republik Indonesia Serikat atau negara federal ini terdiri atas 6 negara bagian ditambah dengan negara Republik Indonesia dengan ibu kota Jakarta. Itu artinya dulu sebelum terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia, negeri ini punya 7 negara, 7 presiden, bahkan 7 bendera kebangsaan. Kala itu ibu kota RIS berada di Jakarta di bawah Presiden Soekarno. Hanya saja usia Republik Indonesia Serikat sangat pendek, cuma 8 bulan, dari Desember 1949 sampai Agustus 1950. Setelah itu terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada 17 Agustus 1950. Otomatis negara federal pun bubar. Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia didirikan pada 27 Desember 1949. Cakupan wilayahnya adalah seluruh wilayah Banten, 90% wilayah Sumatera, 75% wilayah Jawa Tengah, dan seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ibu kota negara Republik Indonesia adalah Yogyakarta. Untuk memimpin negara bagian ini, Soekarno menunjuk As'ad Dato Mudo sebagai presiden serta 2 orang Perdana Menteri, yaitu Susanto Tirtopurjo dan Abdul Halim. Sebenarnya negara Republik Indonesia sendiri merupakan cikal bakal dari NKRI. Terlihat dari bukti-bukti negara-negara bagian di bawah ini yang memilih langsung melebur dengan Republik Indonesia dan membubarkan negara bagiannya yang selama ini hanya dianggap sebagai negara boneka Belanda. Yang pertama ada negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur didirikan lebih cepat dibandingkan negara Republik Indonesia, yaitu pada 24 Desember tahun 1946. Negara ini dibentuk setelah dilaksanakan Konferensi Malino pada 16-22 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar pada 7-24 Desember tahun 1946. Pendirian negara Indonesia Timur adalah cikal bakal gagasan untuk berdirinya negara bagian tersendiri di wilayah Indonesia bagian timur oleh Belanda. Di awal pendiriannya, negara ini dinamakan Negara Timur Raya, namun berubah menjadi Negara Indonesia Timur pada 20 Desember 1946. Ibu kota negara Indonesia Timur adalah Makassar, di bawah kepemimpinan Presiden Djokarta Gede Raka Sukawati. Negara bagian ini juga termasuk negara bagian yang memiliki Perdana Menteri yang paling banyak, yaitu Najalamuddin Daeng Malewa, Samuel Yusuf Marauf, Ida Anak Agung Gede Agung, J.E. Tatengkeng, D.P. Diapari, dan Martirus Putuena. Wilayah negara Indonesia Timur meliputi Sulawesi, Sunda Kecil, yaitu Bali dan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Wilayah tersebut terbagi menjadi 13 daerah otonom, meliputi Sulawesi Selatan, Minahasa, Kepulauan Sangihe dan Talaut, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bali, Lombok,
Sumbawa, Flores, Sumbe, Timor, Maluku Selatan, dan Maluku Utara. Yang kedua ada negara Sumatera Timur. Awalnya, wilayah negara Sumatera Timur merupakan wilayah bagian negara Republik Indonesia. Namun pada 25 Desember 1947, mereka merdeka dari negara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Alasan mereka ingin berpisah karena menganggap negara Republik Indonesia atau kerap disebut Republik Indonesia Jogja merupakan negara boneka yang dibentuk oleh Belanda. Sehingga masyarakat tidak sepakat dengan konsep republik yang diberikan Belanda itu, membentuk persekutuan anti republik dan merdeka sendiri dengan membuat negara Sumatera Timur. Wilayah negara Sumatera Timur mencakup kawasan Sumatera Timur dan sebagian wilayah Riau. Salah satu yang menjadi khas negara Sumatera Timur adalah suku yang menghuni mayoritas merupakan suku Melayu di pantai timur Pulau Sumatera. Beberapa kerajaan dan kesultanan yang tergabung dalam negara Sumatera Timur adalah Kesultanan Langkat, Kesultanan Delhi, Kesultanan Serdang, Kesultanan Asahan, Kerajaan Tamian, Kesultanan Siak, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Indragiri, Kesultanan Riau Lingge, dan lainnya. Ibu kota negara Sumatera Timur adalah Medan, dan sistem pemerintahannya dipimpin oleh Presiden Tengku Mansur tanpa memiliki Perdana Menteri. Kemudian yang selanjutnya negara Madura. Negara Madura dibentuk pada 23 Januari 1948. Dalam kisah sejarahnya, seharusnya negara Madura tidak akan terbentuk karena mayoritas masyarakat yang tergabung dalam wilayah ini sepakat untuk ikut sebagai negara Republik Indonesia. Namun Belanda menekan dan mengintimidasi dengan motif ingin memperkuat negara Indonesia Serikat. Sikap intimidasi Belanda kala itu akhirnya membuat pemerintahan Hindia Belanda lebih mengakui berdirinya negara Madura yang dipimpin oleh R.A.A. Cakraningrat sebagai presiden pada 20 Februari 1948. Ibu kotanya sendiri berada di Pamekasan dengan cakupan wilayah yang hanya sebatas Pulau Madura dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya negara Pasundan. Negara Pasundan adalah negara bagian yang termasuk cepat untuk masuk dan menjadi bagian dari Republik Indonesia, yaitu pada 24 Maret 1950. Negara Pasundan sendiri berdiri pada 24 April 1948. Belakangan diketahui ada penyebutan bahwa negara Pasundan berdiri pada 9 Mei 1947. Ibu kotanya adalah Bandung dengan cakupan wilayahnya yaitu Pulau Jawa yang kini menjadi wilayah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Banten. Yang selanjutnya adalah negara Sumatera Selatan. Negara Sumatera Selatan didirikan pada 30 Agustus 1948 dengan ibu kota di Palembang dan cakupan wilayahnya meliputi seluruh Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Yang terakhir adalah negara Jawa Timur. Negara Jawa Timur lahir berdasarkan resolusi Konferensi Jawa Timur yang dilaksanakan pada Bondowoso 23 November 1948. Secara resmi negara Jawa Timur didirikan pada 26 November 1948. Kala itu mereka tergabung dalam wilayah negara Jawa Timur, menganggap bahwa pembentukan negara federal dianggap tidak bertentangan dengan sifat kebangsaan. Pembentukan negara Jawa Timur sendiri merupakan salah satu usaha yang sinergis dengan pembentukan TRIS. Alasannya karena negara bagian itu tetap akan membantu kemajuan dan kemakmuran daerah masing-masing. Meskipun begitu, masyarakat Jawa Timur juga enggan bahwa amanat memajukan kemakmuran bersama berasal dari masyarakat Jawa Timur sendiri.